Oke, jadi selamat datang lagi di channel Adam Druna di segmen Virtual Podcast. Dan kali ini kita kedatangan Bang Deril atau dari channel Topisir Animation. Halo Bang Deril, Halo halo halo. coba kita kenalin dulu deh. Apa namanya, Bang Ya, Deril ini siapa dan dari channel apa gitu? Ya. oke, ya, salam kenal ya, penontonnya Bang Adam. Nama gue Daryl dari channel YouTube Topisir Animation. Itu channel yang soal animasi pengalaman lah gitu. Gue suka bikin video animasi soal hidup gue. Oke, jadi pokoknya niche-nya adalah animasi pengalaman ya. Oke, jadi seperti biasa di segmen Virtual Podcast kali ini, seperti yang udah gue bilang di episode pertama, kalau podcast ini adalah membahas semua hal seputar YouTube dengan narasumber seorang content creator. Yang di episode kali ini gue bawa Bang Daryl atau sebagai owner dari channel Topisir Animation. Dan ya, untuk memulai podcast ini, kita mulai dari satu pertanyaan yang cukup simpel aja. Dari semua pertanyaan yang udah gue siapin. Dan ya, pertanyaan pertama adalah sesimpel kenapa pilih nama channel Topisir Animation. Oke, untuk, namanya Topisir Animation, waktu itu kan gue awalnya dari desain karakternya dulu. Soalnya waktu itu emang kepikiran pengen bikin channel animasi pengalaman. Gue desain karakternya dulu dan gue tuh males gitu kalau misalkan bikin kaki. Soalnya kaki tuh kalau misalnya di animasi tuh susah gitu gambarnya. Jadi ya gue bikinnya hantu waktu itu, gue bikin hantu. Cuman kalau hantu doang tuh kayak gimana gitu. Jadi ya gue kayak mikir-mikir lagi tuh, kayak hantu gitu nyambungnya sama apa gitu ya. Gue mikir kayak dunia fantasi mungkin. Terus jadi ya gue tambahin topi sihir aja gitu supaya unik, dan ya namanya dari situ. Nggak ada apa-apanya lagi, cuman ya emang karena itu aja. Jadi topi sihir dari hantu nyambung ke topi sihir. Iya, soalnya gue mikir kayak hantu ditambahin kayak topi sihir warna ungu gitu, jadi kayak agak ikonik, lebih gampang diingat orang aja gitu, lebih gampang diingat orang. Ada referensi karakter kah hantunya ini? Atau emang terinspirasi aja dari karena nggak bisa gambar kaki aja? Atau males gambar kakinya aja waktu itu? Sebenarnya inspirasi paling besarnya dari malas gambar kaki sih. Cuman ya karena supaya lebih gampang diingat orang juga kasih topi sihir. Oke. Oh ya, dari nama itu kan sudah ada. Kenapa pilih branding channelnya warna ungu? Iya, warna favorit gue warna ungu sama warna biru. Jadi ya karakter gue bikin shadingnya warna biru, terus topinya warna ungu. Soalnya ya gue paling suka warna itu. Oke, kelihatan banget sih. Oke, jadi nama channelnya dari keisengan, bukan keisengan, lebih ke kemageran untuk menggambar kaki. Iya. Aku tahu sih kalau emang kalau kata banyak yang tukang gambar gitu emang bergambar tangan juga ya kalau nggak salah ya. Iya, gambar tangan pakai jari gitu kan ribet. Jadi tangan gue kan juga cuma kayak U doang gitu kayak. Oh iya. Jadi kaki salah satunya itu, jadi ambil inspirasinya hantu. Dan untuk topisir emang dari ini ya, kekreatifannya Bang Deril aja ya berarti ya. Ini ya biar gampang diingat orang aja sih. Soalnya kalau misalnya cuma hantu doang kayak terlalu bland gitu. Oke. Berarti untuk filosofinya cukup simple dan ini. Simple tapi bermakna, serius, nggak bohong. Walaupun masalah perkara malas gambar kaki. Oke, untuk nama channel udah, berarti kok bisa awal mula kepikiran buat video YouTube tuh gimana Bang? Gue sebenarnya udah pernah ngomong kalau nggak salah ya di channel gue, cuman nggak lengkap gue ngomongnya. Jadi setahu gue, seinget gue ya, gue tuh ngomong di channel gue tuh karena gue terinspirasi aja gitu sama Diol Wanzal sama Jaden Animation. Cuman sebenarnya ada alasan lain yang lebih kuat. Gue tuh waktu pengen bikin channel YouTube itu baru selesai dari magang waktu itu. Sebenarnya kepikiran bikin channel YouTube itu udah dari pas magang ya, cuman baru bikinnya tuh setelah selesai magang. Gue waktu magang itu kan gue kerja sama orang ya, ada bos gitu ya, kerja di kantor. Nah, gue waktu kerja di kantor itu jadi kayak sadar aja gitu, kayak gue tuh orangnya gak pengen banget gitu kerja di kantor, kayak males banget, gak suka banget lah kayak kerjaan kantor gitu yang lu bangun pagi-pagi, terus nyampe kantor kadang-kadang suka lembur, terus pulangnya malam banget, nyampe rumah cuma tinggal tidur doang, dan gajinya UMR. Gue tuh kayak gak suka banget. Jadi ya gue mikir coba aja YouTube, siapa tahu ada sesuatu yang keluar dari situ. Kalau misalkan gak kenapa-napa juga ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Oke, itu cukup unik dan memang mungkin kalau dipikir-pikir emang kebanyakan YouTuber dapat kepikirannya dari situ kali ya. Kerjaan yang mengulang yang seperti itu, ya akhirnya YouTube gitu kayak apa namanya, opsional gitu ya. Ya, siapa tahu bisa berhasil kan, jadi kayak kita nggak usah kerja kantor, bisa kerja di rumah kan lebih enak gitu. Oke. Jadi untuk awal mula kepikiran buat video YouTube dari sebuah pekerjaan yang seperti itu, yang ada bos, lembur segala macam dengan gaji yang kalau misalnya lembur nggak sesuai, tapi kalau ini ya gitulah ya, seperti kalian kantoran segala macam.
Tapi untuk awal kepulauan video YouTube itu apakah udah bikin niche animasi? Atau mulai YouTube tuh gaming kah atau apa? Mungkin kan biasanya YouTuber-YouTuber tuh atau konten kreator yang sekarang udah besar tuh biasanya punya channel start ya gitu. Oh iya, heeh. Kalau gue dari awal emang kepikiran animasi sih. Soalnya apa, awalnya tuh emang inspirasi itu bener-bener dari Diot Oneself sama Jaden. Terus gue mikir juga waktu itu, kalau kita pikirin secara apa ya, secara ekonomi mungkin bahasanya ya gue nggak tahu nih bahasa tempatnya kayak gimana. Cuman gue ngeliat waktu itu tuh channel gaming udah rame banget. Jadi karena udah rame, gue mikir kayak kompetisinya tuh bakal kuat banget. Jadi susah gitu bagi yang kecil buat naik. Sedangkan channel animasi, apalagi animasi pengalaman itu kayak baru dikit banget waktu itu, baru bisa dihitung pakai satu tangan lah gitu ini jumlahnya. Jadi ya gue mikir siapa tahu kalau misalnya gue masuk ke niche itu bisa naik gitu. Oh gitu ya. Waktu itu di Indonesia berarti ya. Waktu itu di Indonesia menurut Bang Dero Iya, di ada siapa aja yang milih niche Di Indonesia animasi pengalaman? waktu itu yang gua tahu baru si Hairgram, Oke. Fergie Jenek, sama Bocah Poni, baru 3 itu doang yang gua tahu. Itu untuk niche animasi pengalaman ya? Iya, baru animasi pengalaman baru segitu. Dan gua ngelihat mereka tuh waktu itu kayak subscriber udah lumayan dan view-nya juga lumayan. Jadi ya gua tahu marketnya tuh ada, cuman supply-nya masih dikit. Jadi ya kayak nambah supply lagi nggak masalah lah ini. Oke. Tapi berarti sempat kepikiran buat channel gaming juga yang kayak Bang Mudira bilang, tapi karena emang ininya kompetisinya terlalu berat lah istilahnya. Ya, Oke. sebenarnya kalau aku pribadi sih aku nggak pengen bikin channel gaming sih. Aku bikin channel gaming yang sekarang itu karena iseng-iseng aja. Cuman dari dulu tuh kayak nggak terlalu suka bikin konten gaming gitu. Soalnya bukan passionnya aja. Oke, berarti emang secara passion itu emang udah animasi ya. Passion sih enggak, cuman kayak lebih suka bikin animasi daripada gaming. Kalau misalnya gaming doang aku sebenarnya suka, cuman kalau bikin konten kan beda ya. Jadi ya ini bikin konten gaming itu aku kurang demen. Emang kalau animasi dan gambar itu udah skill dari belajar dari kapan kah atau emang baru-baru? Kalau itu udah dari lumayan lama. Soalnya kan aku SMK animasi juga ya. Cuman sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka gambar gitu, cuman bisa aja. Oke. Makanya tadi muncullah sebuah pikiran yang males untuk gambar kaki gitu ya. Ya, malah gambar kaki makanya ya, Ya, suka gambar tapi emang bukan tipe orang yang passion yang suka banget. Iya, Ya, betul. yang suka banget enggak. Oke, berarti itulah kenapa milih niche animasi karena dari marketnya itu fresh banget lah ya. Oh, kalau menurut Abang sekarang itu market animasi gimana? Market animasi pengalaman ya, bukan animasi komedi-komedi. Animasi apa? Iya. Menurut aku sih sekarang masih lumayan, demand-nya masih lumayan, cuman supply-nya malah aku ngerasa kayak lebih dikit dari dulu gitu. Soalnya sekarang udah banyak beberapa yang udah nggak upload lagi. Contohnya kayak si Fergie kan dia udah nggak upload ini lagi. Dia ganti konten setahu aku ini, si Fergie Jenex. Dan si yang lain juga masih apa? Menurut aku sih kayak masih bisa ini, masih bisa kayak masih muat lah istilahnya. Oke. Tapi sih kalau menurutku bukannya makin banyak yang seingetku ya. Seingatku ya kalau misal searching animasi pengalaman banyak gitu yang akhirnya bikin juga. Ya sebenarnya itu sih problem yang dibilangin Bang Dere tadi, yaitu mereka semua nggak sekonsisten lagi gitu. Iya, itu benar juga. Tapi kalau nggak salah ya setelah Bang Deril naik gitu ya, kalau nggak salah makin banyak channel animasi pengalaman gitu. Merasa gitu gak? Ngerasa sih kayaknya nggak terlalu ya. Soalnya sebenarnya dari dulu tuh kan aku ada join ini juga ya, ada join kayak Discord animator YouTube gitu. Oke. Sebenarnya tuh yang animasi pengalaman tuh sebenarnya udah lumayan banyak sebelum aku mulai. Cuman yang gede tuh waktu itu cuman dikit doang. Jadi sebenarnya tuh mereka udah dari lama, cuman masih belum terlalu gede banget aja channelnya. Oke. Berarti emang benar bukan ini ya, bukan tipe yang. Tapi ngerasa gak untuk kalau ternyata banyak kan animasi pengalaman sekarang yang referensinya kayak ke Bang Deril gitu? Oh, kalau itu aku ngerasa dikit mungkin ya, sedikit mungkin ya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, aku nggak ada masalah kalau itu. Bahkan abang sih open collab ya kalau seingat saya ya. Iya, kalau ada yang pengen collab dan aku sempet ya aku ini bisa. Oke. Berarti itulah ya untuk kenapa milih niche animasi, bagaimana market di industri animasi, pengalaman ya utama, bukan animasi yang pendek-pendek yang kayak di sekarang.
Oke, jadi kita lanjut aja. Berarti dari setelah milih untuk kepikiran buat YouTube, terus akhirnya milih niche animasi pengalaman dengan cerita-cerita yang tadi, akhirnya upload video pertama kali kapan? Seingat gue tuh kayak 2019 seinget. Ya itu pas 2019. banget abis makan. 2019 itu di masa konten kreator animasi pengalaman lain udah mulai jarang upload kah atau gimana kah waktu itu? Oh enggak, waktu itu masih lumayan sering sih seinget gue. Ya masih lumayan sering. Oke. Boleh tahu gak untuk video pertama viewsnya tuh berapa sih? Waktu pertama banget itu viewsnya dikit banget. Gue udah nggak inget berapa, cuman seinget gue tuh bahkan nggak nyampe 10. Itu gue harus kayak ngepromosin lewat Facebook. Jadi di grup gitu aku kayak halo ke Nyat bikin ini mau bisa dicek gak gitu segala macam. Oh gitu. Gak sampai 10 Iya. walaupun udah promosi. Iya, waktu video pertama banget kayak gitu. Cuman apa namanya, seiring naik kayak lama-lama jadi 20, lama-lama jadi 30 gitu. Oke, itu merasa karena faktor promosi kah atau karena udah merasa formula feeding udah bagus tuh waktu yang udah 30 tuh? Waktu awal banget gua nggak ngerasa ada algoritmanya sama sekali. Jadi yang nonton itu bener-bener cuman gua karena gua ngecek lagi videonya. Oh. Terus sama beberapa orang yang mungkin gua promosin. Soalnya gua bener-bener nggak ngerasa kayak YouTube ngepromosin sama sekali awal-awal. Dan gua nggak masalah sih soalnya ngelihat balik gua tahu itu video jelek banget kualitasnya, dan gua sekarang tahu kalau itu tuh video nggak layak dipromosin emang. Oke. Ini gak karena lihat views begitu, biasanya kan gini, kalau mau ngomongin problematika orang buat channel YouTube ya. Orang habis buat channel YouTube, apa video pertama, kedua, itu dulu kita tanya dulu deh. Padahal tuh sebelum videonya mulai mungkin mendapatkan ribuan views, ratusan ribu views, jutaan views, pokoknya masih di fase-fase puluhan itulah. Itu berapa video kira-kira sebelum Waduh, boom gitu? itu banyak banget, lupa. Kayaknya waktu itu aku hampir 2 tahun deh nge-YouTube dan gak ada hasilnya sama sekali. Bener-bener dikit banget view-nya. Itu untuk namanya. Topi Sihir? Iya, buat channel Topi Sihir. Dan itu gue inget kan aku ada temen. Dia tuh aku ceritain kalau misalnya aku bikin YouTube. Dia tuh kayak suka kayak bukan ngehina ya, kayak suka ngeledek gitu, kayak Real, lu lihat nih channel mulainya jauh lebih cepat daripada lu, kok udah subscribernya udah segini, lu baru segitu gitu segala macem. Sering ngomong kayak gitu, sering banget ini. Ya, jadi dari dulu tuh emang brutal banget sih, naikin ini tuh susah banget. Berarti secara jumlah itu berapa video kalau boleh tahu? Masih inget gak? Lupa ya berapa? 20 antara 20 sampai 30 antara segitu. 20 sampai 30 video lebih sebelum akhirnya naik. Iya, sekitar segitu seingat aku. Oke. Atau mungkin 20-an sih, mungkin 20-an ya. Oke. Berarti dari yang jumlah itu gimana kok bisa gitu punya rasa untuk kayak udahlah upload terus lah. Maksudnya kayak biasanya kan gini, biasanya kan orang-orang yang yang aku ngomong tadi, orang mau upload video pas sudah upload video pertama masih wajar lah. Video kedua masih tidak wajar, dan tapi biasanya kalau udah video ke 10 atau 15 atau bahkan yang 20 bahkan kayak abang gitu, pasti mereka udah tidak mood gitu buat mulai lanjutin channel YouTube-nya gitu loh. Ibarat kata orang kan gimana ya, kalau misalnya orang lagi gali goa atau apa gitu, lagi nambang, mereka dikit lagi mau nyampe diamond, cuman karena udah emang udah nggak mood gitu, karena takut gitu kan, karena emang udah 20 video atau 15-an video yang diupload dengan tapi viewsnya masih gitu-gitu aja. Gimana caranya biar ya lanjut aja gitu, kayak rasa yakin masih bisa nih, pasti bisa nih gitu loh. Iya. Kata gue sih waktu itu bener-bener 100% ya motivasi gue itu cuman karena satu itu karena yang tadi lu bilang, karena gue mikir kayak gimana kalau misalkan abis gue udah ngedit yang video ke-15 nih nggak dapet view sama sekali. Gue di otak gue tuh ada gitu sedikit mikir kayak gimana kalau misalkan video ke-16 tiba-tiba naik, gimana kalau video ke-17 tiba-tiba naik. Tapi sebenarnya gue sendiri juga kayak pengen nyerah gitu. Jadi kayak capek gitu sebenarnya, capek soalnya kayak udah ngedit, apalagi kan waktu itu bareng kuliah ya, jadi kayak abis ngedit mesti nyelesain tugas kuliah lagi segala macem. Cuman gue kayak waktu itu bener-bener full maksain aja sih, soalnya kayak gue ngerasa kayak gue nggak pengen banget kerja kantor, gue nggak pengen banget kalau misalkan nanti gue abis lulus dari kuliah jadi kayak jadi kayak kebanyakan orang lah kayak kerja capek-capek dari pagi sampai malam, terus gue kayak nggak ada waktu bebas buat ngapa-ngapain ya, kayak kerjaan kapitalis biasa lah. Gue terlalu lingkaran lah ibaratnya ya. Jadi gue mikir kayak ya ini kesempatan gue tuh justru waktu gue masih kuliah ini lah, jadi gue belum ada tanggung jawab, belum ada apa, gue harus paksain sampai seenggaknya ada sesuatu muncul, semoga gitu. Oke, berarti jadi untuk biar ada
sesuatu dorongan untuk upload terus adalah itu dengan mungkin bisa dicontoh dari Bang Dere sendiri, kayak misalnya mereka udah upload video ke-15, selalu mikir gimana kalau emang video ke-16 ini bakal naik gitu terus ya. Ya, gitu-gitu terus. Tapi nggak bagus juga sebenarnya kayak gitu. Soalnya ini gue dapat dari Mr. Beast juga ya. Gue pernah dengerin ini dia. Oh, oke. Dia bilang lu boleh kayak gitu. Kayak video lu gagal terus boleh. Cuman dari setiap kali lu gagal, lu mesti belajar sesuatu gitu dari yang gagal terakhir. Jadi lu tahu next video tuh lu harus improve apa gitu. Soalnya kalau misalkan lu gagal terus dan lu cuman ngulang-ngulang hal yang sama, itu tuh kayak orang gila gitu. Jadi lu tahu suatu hal itu nggak berfungsi dan lu ngulang-ngulang terus gitu, yang nggak bakal berubah-berubah. Jadi lu kayak tetap harus kayak nambahin improve sesuatu atau nggak nyoba hal baru, nambahin sesuatu gitu. Oke. Jadi setiap effort lu tuh kayak lu nyoba hal yang baru. Jadi hal yang baru itu siapa tahu bakal sukses gitu. Oke. Dan Bang Daryl juga ngelakuin hal itu? Iya, gua kayak mikir kayak mungkin video yang ini nggak sukses karena ini, mungkin yang ini enggak, ini karena ini tuh segala macam lah. Improve apa aja tuh kira-kira waktu misalnya karena video sebelumnya ini akhirnya video selanjutnya di-improve. Nah, improve-nya tuh biasanya bagian mana? Bagian scripting kah? Bagian art style? Atau mungkin judul, deskripsi, segala macam? Awal-awal tuh aku mikir karena scripting. Jadi scripting itu aku mikir kayak ganti supaya awal-awal tuh ada sesuatu yang wow gitu di awal-awal. Jadi orang nggak langsung click off. Jadi awal-awal tuh aku kasih jokes atau enggak kasih sesuatu yang bikin orang kaget atau enggak apa gitu supaya orang tertarik aja gitu. Jadi enggak gue cuma ngejelasin hal monoton doang gitu. Kan awal-awal gue tuh kayak gitu. Jadi gue coba improve itu. Terus gue coba kayak gimana kalau misalkan gue coba collab sama orang gitu. Contohnya kayak sama Sidang waktu itu. Gimana kalau gue coba collab sama Idang. Jadi siapa tahu bisa ngeluasin audience. Jadi siapa tahu itu bakal ngembangin videonya juga gitu. Jadi coba hal baru gitu tiap video. Jangan cuma satu jenis video lu coba berulang-ulang, udah tahu nggak berfungsi tapi lu coba terus-terusan gitu. Oke, berarti poinnya di situ lah ya. Kalau misalnya untuk dorongannya ya berarti harus mikir kalau gimana andai kata video berikutnya itu adalah video yang bakal meledak gitu ya. Tapi di satu sisi lain ya udah, karena emang kemarin belum bisa, kita selalu coba hal baru buat improve, entah itu dari skrip. Iya. Pokoknya sesuai dengan ilmu-ilmu yang udah ada di algoritma untuk membreak algoritma YouTube itu ya. Iya benar. Oke. Jadi untuk setelah semua yang cerita-cerita tadi dari awal-awal sebelum titik naiknya, emang titik awal naik videonya itu yang bagian mana sih? Apakah secara tiba-tiba saja ataukah karena yang sesuai abang bilang tadi kayak sempat collab dengan Idang dari HR Gram gitu? Awalnya tuh karena pertama tuh aku coba collab kan sama Sidang. Terus abis itu dia mulai naik dikit. Aku waktu itu dari sekitar 300 langsung nggak besok ya sih, kayak seminggu itu naik jadi kayak sekitar 1.500-an gitu kalau nggak salah. Jadi 1.500-an. Nah dari situ karena udah ada mulai beberapa dikit orang, kan udah itu aku udah punya lumayan banyak video ya. Iya. Mungkin orang yang nonton video aku yang pas collab sama Sidang tuh suka sama video aku yang lain. Jadi waktu habis aku collab sama Idang tuh video aku yang lain tuh dapat view juga banyak. Dan mungkin karena itu YouTube ngeliat kayak oh ternyata ini mungkin bisa dipromosin ke orang lain gitu. Jadi ya setelah itu naik dikit, habis itu kayak turun lagi sebentar kan karena biasa ya, karena naiknya karena collab pasti nggak ada ini turun lagi. Tapi abis aku upload lagi bisa naik lagi tuh, bahkan lebih tinggi lagi dari yang waktu itu collab. Jadi dari itu mulai naik lah dari situ. Kalau boleh tahu waktu pertama kali collab itu naiknya tuh bisa di berapa views tuh? Apakah nyampe 100.000 atau berapa? Waktu itu kan collab ya, cuman dapat kayak sekitar 200 views tahu gue. Cuman abis Sidang promosiin di komunitas dia itu naik jadi sekitar 5.000 kalau nggak salah. Atau iya sekitar 5.000-an, naiknya. Berarti itu belum nyampe 10.000-an ya? Belum, itu nyampe 10.000 itu sampai aku upload video yang berikutnya lagi yang kalau nggak salah yang cerita sekolah. Itu yang itu naiknya lumayan tinggi yang cerita sekolah, dan dari situ tuh mulai naiknya lagi tuh dari situ. Oh berarti Ya, awal mula naiknya itu dari yang collab, cuman mulai terus naiknya lagi itu karena itu setelah banget upload, setelah yang collab banget. Iya, abis collab banget, abis itu upload yang itu. Oke. Jadi setelah di video yang setelah collab itu jadi lumayan lebih tinggi banget dari video collab sendiri. Iya, makanya gue juga nyaranin ya, kalau misalkan kalian pengen coba collab, kalian harus tahu kalau misalkan audiens yang datang waktu kalian collab itu datang ke situ bukan karena kalian, tapi karena ada orang yang datang gitu. Jadi tujuan kalian justru waktu collab itu nge-convince audiens yang datang ini kalau misalkan meskipun gua nggak collab sama orang ini,
konten gue tuh bagus buat kalian tonton gitu. Jadi jangan kalian ngandelin viewsnya naik karena collab doang. Jadi konten kalian juga harus bisa stand alone gitu, bisa berdiri sendiri lah istilahnya. Karena mereka basicnya itu pendatang ya. Iya Tugas benar. kita adalah gimana cara pendatang ini malah menjadi ya yang Stay. stay gitu, itu dia. Heeh. Oke, itu kan baru dari yang video yang setelah collab itu naiknya tuh sampai berapa? Sampai 100.000 Apanya? kah viewsnya? Enggak, 100.000 itu aku sampai video keberapa aku lupa. Pokoknya kayaknya abis yang animasi yang tadi itu deh, yang apa namanya, cerita sekolah tadi itu deh. Itu abis yang dari itu naiknya itu lumayan berasa, nyampe puluhan ribu subscribernya dari situ. Oke, berarti kalau boleh disimpulin titik paling meledaknya itu di video yang mana? Titik paling meledaknya itu dari yang animasi pengalaman sekolah, tapi titik awalnya itu dari yang pas pertama collab sama Idang. Oke, itu kesimpulannya berarti ya. Ya, jadi istilahnya tuh kalau misalnya kita ibaratin kayak petasan apa namanya, yang nyalain apinya itu si Idang, terus kayak yang peletusnya itu baru yang video yang pengalaman sekolah itu. Oke. Dan itu udah lumayan banget. Apa maksudnya yang video yang soal itu meledak. Jadi untuk video-video berikutnya up terus gitu hasilnya. Enggak up. Dia apa namanya, ada naik turun lah kayak YouTuber awal. Jadi kayak belum stabil ininya lah, algoritmanya belum stabil. Jadi dia ada naik, ada turun, dan naik, ada turun gitu. Oke. Berarti dari pokoknya kesimpulannya inilah ya, apa namanya ya, dari yang Abang bilang tadi lah, yang nyalain petasannya siapa. Habis itu ya udah meledaknya dari video apa yang Abang bilang tadi, yang video Iya. sekolah itu tadi ya. Iya. Jadi gini, setelah yang tadi, Hmm? setelah titik tahu nih, udah mulai jalan nih channelnya istilahnya gitu kan ya. Iya. Gimana cara mempertahankannya? Ya, kalau misalkan mempertahankan itu paling penting ya konsisten. Tapi selain dari itu, gini deh, apa namanya? Lu tahu kan kalau misalkan di YouTube Studio itu kalau misalkan lu setiap kali upload, dia suka nge-ranking video lu kayak dari 1 sampai 10 gitu. Nah, iya benar. Itu kadang-kadang suka bikin stres kan ya, gitu. Kadang-kadang kalau misalkan Betul, kita stres. Nah, kita sebagai YouTuber itu harus sadar kalau misalkan kita tuh nggak bakal bisa tiap kali upload tuh bakal 1/10 mulu, itu nggak bakal bisa. Video kita tuh ranking 1 dari 10 terus itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Dan tujuan kita sebagai YouTuber yang baik itu kita harus tahu video mana yang videonya tuh view-nya bakal tinggi dan mana yang view-nya bakal B aja atau mungkin jelek. Jadi tujuan kita itu buat ini, gue belajar dari MadPad, dari Game Theory kalau misalnya lo tahu. Oke. Jadi tujuan kita itu buat nyeling-nyelingin video gitu, buat nge-maintenance-nya. Jadi video yang bagus gue tahu nih, video bagus yang ini gue bakal upload sini, terus berikutnya gue bakal video yang B aja, terus berikutnya lagi baru bagus lagi. Jadi kita mesti identifikasi video kita sendiri gitu, kapan video kita bakal bagus, kapan video kita bakal B aja. Jadi supaya kita nggak burn out, kita nyoba terus-terusan bikin video bagus, dan supaya nggak ini aja, supaya apa ya, video yang B aja itu harusnya tuh jadi video eksperimen kita gitu. Jadi kita ngecek kalau misalnya konten kayak gini tuh bakal naik atau enggak. Sedangkan video yang gua kasih contohnya deh supaya gampang. Oke. Gua akhir-akhir ini baru upload video Minecraft. Video soal bikin pengalaman main Minecraft lah. Waktu gua ngelihat audiens gua datang dari mana, gua ngelihat banyak dari mereka tuh nonton YouTuber Minecraft. Jadi ya gua mikir, gua tau lah kalau misalnya gua upload video soal Minecraft itu bakal naik tinggi banget. Nah, jadi gua seling-selingin video. Gua sebelumnya upload video tentang kucing. Video tentang kucing kan kayak masih kayak gimana ya, tergantung isi videonya gitu, bakal bagus atau enggak, dia bakal naik. Sedangkan video soal Minecraft tuh gua tahu dia pasti bakal bagus. View-nya bakal bagus. Jadi ya gua seling-selingin aja gitu. Jadi guanya nggak burn out, gua bikin video yang ribet terus, yang view-nya tinggi terus. Dan audiens gua, contohnya tuh apa ya, supaya gua kalau misalkan gua nge-upload video jelek tuh nggak berturut-turut gitu. Jadi ada break. Mungkin kalau misalnya contoh lainnya tuh kayak inilah, kayak lu nonton Marvel gak? Marvel. Nonton. Iya, kan akhir-akhir ini dia ngeluarin film jelek-jelek semua kan. Iya. Nah, lu bayangin sekarang brandnya jadi jelek kan. Sekarang orang lihat brandnya jelek kan. Ya cukup jelek karena emang beberapa tuh banyak yang flop dan ya gitulah. Banyak formula yang beda banget dari yang dulu lah filmnya. Nah, iya, coba lu bayangin daripada dia flop terus, itu dia seling-selingin kayak apa namanya? Mungkin film jelek 1 2 enggak apa-apa. Terus berikutnya film yang wow banget. Contohnya Spider-Man yang Spider-Man itu yang yang 3 ya. Abis itu jelek lagi 1, abis itu film bagus lagi, abis itu film ini lagi. Jadi nggak berturut-turut lah istilahnya. Jadi supaya konsisten itu lu nggak lu tuh nggak perlu harus ngupload video yang bagus banget terus-terusan, soalnya nggak mungkin itu
Itu mustahil lu bisa upload video yang bagus terus-terusan, itu mustahil. Tujuan lu tuh cuman buat ngeidentifikasi mana video yang menurut lu bakal naik, mana video lu yang menurut lu bakal mungkin kayak B aja atau mungkin bakal jelek, dan lu tuh nyelin-nyelingin gitu. Jadi kayak supaya nggak berturut-turut aja ininya. Jadi brand lu nggak jelek. Contohnya kayak ya kayak Marvel yang tadi. Oke, sip. Ini ilmu baru nih. Saya baru tahu. Soalnya biasanya yang kalau aku cari-cari, semua orang tuh berlomba-lomba biar peringkat 1 terus ya kalau ngomongin rank video ya. Ah iya itu. Kalau cari-cari di ilmu tuh kayak selalu perbaikin formulanya, perbaikin gitu-gitu terus biasanya kayak sudah klise banget gitu untuk muncul nomor 1. Kalau ini nih bener-bener ilmu baru yang mana ya kok nggak, memang mustahil gitu sebenarnya buat ini. Iya emang mustahil ya. Tapi Sebenarnya ya, emang kita yang tadi mengidentifikasi kalau yang video bakal rame itu yang mana dan video yang bakal yang biasa aja lah ya istilahnya ya. Ya. Dan kalau seandainya kita upload video biasa aja tapi tiba-tiba itu naik kan ini juga jadi surprise gitu. Jadi oh ternyata orang suka juga video ini, ya itu tambahin lagi. Berarti kita bisa bikin jenis video kayak gini lagi ntar di masa depan gitu. Ya itu sih pernah sih ngalamin kayak gitu sih bener-bener. Nah iya. Oke, itu untuk cara mempertahankan dan itu ilmu baru banget sih. Nah. Udah mungkin setelah yang dari si bagian situ kan udah lah ya setelah mempertahankannya akhirnya naik 100.000 subscriber itu kapan? 100.000 subscriber itu aku lupa sih ya kapan. Tahun? Pokoknya naik dari 0 ke 1000 itu jauh lebih lama daripada dari 1000 ke 100.000. Aku lupa tapi kapan. Oke. Dan apakah pas subscriber 100.000 itu viewsnya udah konsisten di 100.000 views minimalnya? Seingat aku tuh malah waktu itu abis aku dapat silver play button ya, itu viewnya agak kurang gimana gitu. Terus apa namanya, sampai beberapa lama lagi baru dia naik lagi gitu. Oke. Jadi nggak banyak hubungannya view sama subscriber. Jadi kalau misalnya kalian udah 100.000 jangan kalian nggak bisa ngarep tiap video kalian. Wah udah 100.000 nih kayak langsung apa nyantai gitu, uploadnya ngasal gitu ya biasanya. Ini itu nggak bisa. Sindrom itu, the star syndrome tuh sepertinya. Berarti kalau boleh tahu mulai konsisten di 100.000 views terus, kita nggak ngomongin subscribers ya. Subscribers kan ya naiknya seiring waktunya aja lah, pelan-pelan aja. Tapi kan karena yang mengincar kan views ya. Viewsnya itu mulai 100.000 terus itu di tahun apa aja deh? Tahun berapa? 100.000 tuh kayak sekitar tahun 2021. Iya sekitar tahun 2021. Itu sampai gue udah mulai paham formulanya kayak gimana. Jadi kayak gue udah mulai paham apa yang subscriber gue demen, apa yang subscriber gue kurang demen gitu. Oke, dan itu kan berarti udah konsisten ya di tahun 2021. Perasaan itu gimana sih setelah ada konsisten performanya? Wah itu udah konsisten tuh kayaknya udah sedikit lebih tenang gitu. Jadi ya kayak yang gue bilang tadi, gue udah bisa ngeidentifikasi mana video yang bakal naik, mana video yang bakal B aja atau mungkin bakal turun. Jadi gue kayak mulai bisa bisa nge-planning nanti ke depannya gue mau upload kayak gimana. Oke, perasaan yang gitu-gitu lah ya, yang buat apa merasa udah tahu apa yang audiens mau, udah tahu apa yang audiens minor ini mau. Maksudnya minor tuh yang niche. Yang niche ya itu mau, dan audiens yang besar itu mau ya. Iya, benar. Oke, berarti itulah perasaannya setelah kontennya konsisten terus. Jadi sekarang kita udah masuk di arc yang gimana ya bahasanya, udah jalan lah. Saking subscribers di saat itu udah 100.000 lebih, views juga udah lumayan bersyukur 100.000 ke atas terus dan segala macam mungkin di arc itu juga udah mulai collab dengan orang banyak gitu ya. Berarti sekarang kita masuk ke titik dimana struggle terbesar dalam konten animasi pengalaman tuh apa sih? Struggle terbesar dari konten animasi pengalaman itu apa aja? Dan kita bukan masalah ngomongin animasi pengalaman aja, tapi struggle terbesar dari ngebangun channel YouTube yang udah gede lah istilahnya. Yang ini pasti kan ada tuh. Oke, jadi struggle tergedenya ya. Iya. Ini ada yang waktu masih kecilnya sama ada yang waktu sekarang ya. Yang poin ini apa? Oh, boleh deh semuanya deh. Kita tapi yang kecilnya singkat aja deh. Oh ya, yang kecilnya singkat aja. Yang kecilnya itu ribetnya karena uploadnya tuh bikin videonya kan lama. Jadi kita buat ngetes videonya tuh susah gitu. Jadi soalnya gara-gara ininya lama, gara-gara uploadnya lama. Kan bikin videonya lama kalau misalnya masih pengalaman. Ya, kalau misalkan buat sekarang pas udah gede itu susahnya malah di ini. Lu harus flow idenya gitu. Soalnya lu nggak bisa cuman nyeritain pengalaman doang. Lu mesti kayak nambahin jokes, terus kayak istilahnya mau ngehibur orang lah. Kita mesti ngehibur orang dan kita mesti lumayan original. Kita nggak bisa ngulang-ngulang jokes yang sama terus-terusan gitu. Orang bakal bosen. Jadi struggle-nya storytelling.
Iya, storytelling. Soal storytelling itu gak segampang yang orang kira. Iya sih, bener-bener sih dari scripting, dari nada, dari apa alur ya. Iya, bahkan sekarang tuh gue bikin skrip lebih lama daripada gue gambar sama ngeditnya. Gue bikin skrip bisa 2 mingguan bikin skrip. Seriusan 2 minggu. Iya, soalnya kalau misalkan skripnya kayak kurang gimana, gue kayak nggak pengen. Soalnya bener-bener daging dari videonya tuh dari skripnya gitu. Jadi gue kayak masih perfeksionis banget di skripnya. Kadang-kadang kalau udah selesai gue masih gue rombak dikit lagi, gue tambahin jokes ini segala macam. Kalau gue pribadi ya. Emang kalau boleh tahu scriptingnya itu di mana bang? Di Notepad kah atau di Ah, di Google Docs. Google Docs. Google Docs? Itu emang bisa Iya. berapa halaman 2 minggu itu? Sekitar 2.800 kata. Gue nggak tahu berapa halaman. Iya, Kata ya? 2.800 kata. Bukan huruf. Iya, kata. Bukan huruf, kata. Kalau huruf bisa puluhan ribu. Wah itu gila sih. Karena kalau biasanya ya kalau dari pengalaman aku sendiri sih untuk bikin video itu biasa kata aja tuh kayak 4 bukan kata untuk huruf ya. Makanya kaget tadi kata gitu. Karena saya kalau aku tuh biasanya tuh udah huruf. Huruf tuh biasanya cuma 5.000 buat scripting video-video yang aku bikin biasanya gitu. 4.000 kata ribuan kata tuh wah gimana itu. Itu Aku soalnya ya, dengan jokes, hook. Iya itu segala istilah macam. sama ya, tapi cuman aku ini sih ya, pertama tuh aku ngomongnya cepet, jadi emang jadi banyak gitu, kalau nggak ntar video jadi singkat banget. Terus kedua, itu banyak yang di-cut out, banyak konten yang di-cut out. Jadi itu kalau misalkan aku tuh 2.800 kata, sebenarnya yang masuk ke dalam bener-bener masuk ke dalam video itu cuma sekitar 2.000 kata pas. Jadi itu tuh kayak apa ya, Lupa. mesti dioptimisasi lagi. Deleted scene. Iya, Oke. mesti diberesin lagi nanti itunya. Yang dibuang itu apakah dibuang aja gitu nggak atau tetap udah dibuatin buat gimana profil? Itu sampai di audio biasanya. Jadi kalau aku udah voice actingin, terus apa namanya di voice acting tuh kalau misalnya gua ngerasa kayak oh ini ternyata kan kadang-kadang kalau misalnya kita ngejokes di tulisan sama di ngomong tuh beda ya ininya ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya udah kayak gitu, oh ini kayak kurang cocok gitu, nggak masuk atau enggak kayak kok jadi kayak ngebosenin banget gitu. Yang ini itu aku cut atau enggak aku ganti. Oke. Berarti wah itu scripting paling ini ya paling sulit lah ya ketimbang Paling lama. animasi dan lain-lain. Iya itu jauh lebih penting daripada animasinya malah. Berarti ini nyambung ya ke pertanyaan selanjutnya yang pasti mungkin penonton di sini pasti cukup banyak nanya ya. Jadi apakah semua yang tadi scripting dan lain-lain. Jadi kita ngomongin di sekarang aja ya, bukan pas zaman waktu dulu ya. Ya Itu nyambung gak sama pertanyaan kenapa sering banget suka delay? percaya nggak percaya itu sebenarnya sengaja. Jadi gua waktu udah mulai fase editing itu gua ngasih tanggal biasanya. Tapi setiap kali gua ngasih tanggal, gua tahu gua nggak bakal bisa upload tanggal segitu. Nah tujuan gua ngasih tanggalnya lebih cepat dari yang gua kira itu supaya gua ngetrik otak gua sendiri gitu. Jadi oh ini udah deket, jadi gua masih buru-buru gitu. Soalnya kalau misalkan gua kasih tanggalnya terlalu lama, gua bakal leha-leha gitu. Gua nggak bakal panik lah istilahnya. Sedangkan kalau misalkan tanggalnya udah dekat atau mungkin udah kelewat, gue bakal panik dan gue pastinya nggak enak sama viewer. Wah ini udah delay segala macam. Jadi ya itu buat nge-trick otak gue aja supaya gue lebih produktif ini. Itu beneran? Maksudnya delay itu bener-bener buat kayak apa ngetrik di abang diri sendiri gitu? Bukan emang karena ya delay, semua orang tahu delay itu karena apa segala macam. Iya. Iya sebenarnya karena itu, soalnya gue kalau misalnya gue udah dapat editing nih, udah lagi ngedit. Ini gue tahu nih gue bakal misalnya bilang aja gue tahu bakal selesainya tanggal 12, paling cepat tanggal 12. Itu gue bakal bilang gue bakal upload tanggal 9. Dan itu tujuannya supaya gue makin panik gitu. Gue jadi makin panik. Gue jadi gue nggak leha-leha lah. Gue nggak main game, nggak ini itu segala macam, supaya gue waduh ini udah makin deket tanggal 9, ntar gue diomelin lagi sama viewer, gue mesti cepet ngerjainnya gitu. Oh berarti begitu ya? Tadi sebenarnya Iya jadi sempat mikir pas ngomong itu tuh sengaja tuh maksudnya marketing. Maksudnya gimana marketing tuh ibaratnya ngegoreng lah istilahnya. Ternyata buat ngetrik otak, buat ngetrik diri sendiri untuk biar lebih lembur gitu supaya ya. lebih produktif. Ya supaya lebih lembur, benar, supaya lebih lembur. Tujuannya itu. Baru tahu, kirain tuh kayak delay yang normal gitu. Kalaupun tadi ngomong disengaja, kirain mungkin emang sengaja goreng-gorengan doang biar ya gitulah disengajain karena emang sudah terkenal akan delaynya gitu dari brandingnya mungkin. Ya kalau yang itu enggak, itu emang bener supaya gue lebih produktif aja. Soalnya kalau misalnya gue kayak gituin, gue malah sadar gue yang awalnya ngira bakal upload tanggal 12 itu malah selesainya kadang-kadang tanggal 11 gitu, kadang-kadang tanggal 11, kadang-kadang tanggal 10. Masih delay sih, cuman lebih cepet dari yang gue kira malah.
Gitu. Tapi pernah ya buat video yang nggak delay? Iya, itu kadang-kadang kaget sendiri deh. Kaget sendiri. Ya ampun, bisa sampai kaget sendiri gitu. Iya, bisa-bisanya nggak ini, bisa-bisanya udah selesai. Oke, jadi gitulah ya penonton ya, baru apa namanya, alasan sebenarnya suka delay itu. Ya, Bukan sebenarnya marketing, branding, atau bahkan kan secara wajar itu juga bukan, ternyata emang trik sendiri bagi seorang animator lah ya. iya. Ya udah sih itu untuk semua perjalanan YouTube berarti ya. Berarti ya udah dari semua itu akhirnya sampai di titik yang sekarang yang mungkin ini yang paling ini aja. Jadwal videonya tuh emang sebulan ya. Gitu-gitu ya. Iya, emang sebulan. Oke lah berarti emang kalau dari gitu-gitu dan semuanya udah inilah ya, udah dibahas semua dari mulai dari awal kepikiran nama channelnya, kepikiran untuk apa namanya buat channel YouTube, ngambil niche segala macam sampai ke personal brandingnya mungkin teman-teman udah tahu kalau suka delay segala macam alasan-alasan sebenarnya gitu. Iya. Ada gak pesan dan kesan untuk penonton? Ini gua asumsiin penontonnya banyak yang pengen jadi YouTuber ya. Gua asumsi. Tentu. Oke, jadi pesan dan kesan kalian mungkin banyak yang pengen jadi YouTuber. Cuman gue bakal kasih tahu nih ya, secara realistis hampir semua dari kalian itu bakal gagal dan itu normal soalnya emang jadi YouTuber itu nggak segampang yang kalian kira, dan orang yang bakal sukses dari kalian itu cuman orang yang cukup gila yang mungkin udah 2 tahun lebih ngedit dan gak dapat view apa-apa, tiap malam ngerjain capek-capek ngerjain video cuman buat dapat 20-30 view, tapi dia tuh tetap upload terus dan dia nyoba hal yang baru. Orang yang sukses itu yang itu. Oke. Bukan yang upload video ketiga terus tiba-tiba 100.000 subscriber, itu kayaknya hampir mustahil kayak gitu. Ada mungkin cuman hampir mustahil kata gue. Secara realistis ya. Iya nggak realistis. Kalau misalkan pengen realistis ya kayak gitu, kayak lu udah 2 tahun 3 tahun. Mister Bisanya berapa tahun itu bikin channel? Dia sampai paham YouTube, bener-bener paham YouTube tuh butuh berapa tahun ini. Oke, berarti secara kesimpulan kesan pesannya adalah menjadi YouTuber tuh emang nggak mudah ya, atau konten kreator lah istilahnya kalau sekarang nggak ya. Konten kreator itu emang nggak gampang, emang bener nggak gampang. Gampang pun kalau emang udah ini ya, emang kalau udah gede ataupun kalau mau dari kecil ke gede itu emang presentasenya itu kayak 1% ya, 1 banding berapa ribu atau berapa juta mungkin ya. Iya, 1 banding berapa juta. Dan kalau kalian pengen serius jadi YouTuber, kalian harus mulai dengan anggapan kalian tuh bukan dari orang yang paling hoki itu. Kalian harus realistis gitu kalau kalian tuh. Ya, kalau kalian serius pengen jadi YouTuber. Bener, berarti itu apa namanya starting pointnya nggak merasa kayak bakal semudah jalan si A gitu, atau bakal semudah jalan si B, karena mungkin secara motivasi atau secara cara kerjanya mungkin udah sama gitu, tapi harus memposisikan dirinya dengan paling ya itulah, sehingga yang effort diberikan juga lebih lah ya, lebih lebih tulus lah istilahnya mungkin ya, istilahnya lah ya. Iya, sama ini mungkin satu lagi sih, apa namanya? Kalian waktu masih sebelum video kalian naik, itu kalian bakal sering banget nyalain algoritma YouTube. Kayak apa namanya? Oh, ini video gue bagus, kenapa view gue cuma segini? Hampir 100% itu video kalian sebenarnya nggak bagus. Cuman kalian aja yang ngeliatnya bagus. Kalau kalian udah naik beneran, udah subscriber kalian banyak, view kalian udah banyak, kalian bakal balik ngeliat video yang itu dan kalian bakal sadar, oh itu video sebenarnya jelek. Waduh, ini makanya terlalu realistis sebetulnya, tidak seperti soalnya wah, terlalu banyak kata-kata indahnya ya sepertinya ya. Ya soalnya apa namanya, banyak teman aku juga yang pengen jadi YouTuber ya. Terus kayak nanya, kok videonya cuma segini segala macam. Dan gue jujur aja sama mereka, itu video editan lu masih kayak gimana, audionya masih berantakan segala macam, itu emang gak bakal naik gitu. Secara realistis, emang harus improve, emang harus dicoba lagi gitu, harus dikembangin lagi gitu. Emang belum saatnya naik. Rasa denial lah ya kalau misalnya turun. Iya, terlalu denial. Dan kalian kalau minta opini sama teman itu seringkali teman kalian bilang bagus supaya nggak nyakitin perasaan kalian. Sejujurnya. Waduh, iya itu kayak iya sih. Berarti emang yang untuk menilai video itu ya biarkan algoritma YouTube yang mungkin ya audiens yang muncul ada aja ya. Ya biar audiens yang rating lah. Oke, itulah ya kesan pesannya ya. Agak beda ya dari yang lain ya, karena ya emang nyatanya begitu gitu loh. Cuman mungkin kalau semua yang education bilang berusaha ini halus biar ya gimana ya, nama juga ini banyak yang orang-orang yang belajar ini kadang-kadang suka nggak terlalu siap lah untuk ini nerima kenyataan bahwa nggak segampang itu gitu loh. Mereka kan mau dengar ya harus gampang. Ini cepet point of view yang sangat beda sih.
Ya realitanya emang kalau misalnya pengen sukses jadi konten kreator itu emang gak segampang yang kalian kira. Kalau gampang semua orang jadi konten kreator. Nggak ada orang yang pengen kerja kerja capek-capek mending apa jadi YouTuber semua gajinya gede semua udah beres. Tapi nyatanya nggak segampang itu. Bener sih. Oke lah itu untuk kesan-pesannya ya, bisa di replay atau mungkin nanti lihat di klip-klip lain. Jadi untuk pertanyaan penutup lah ya, bukan Ya. ke penonton, bukan ke aku juga, tapi ke Bang Dere sendiri deh. Seberapa jauh YouTube mengubah kehidupan Bang Dere? Oh, jauh banget sih, jauh banget. Gua jujur gua terima kasih banget sama pertama tuh sama Sidang juga ya, sama Sidang. Soalnya apa namanya kan awalnya gue naik juga bisa karena dia juga gitu. Itu gue terima kasih banget sama dia soalnya gue nggak kebayang mungkin sekarang kalau misalnya gue nggak jadi YouTuber ya mungkin kayak yang gue bilang tadi gue kerja bakal kayak kerja kantoran. Sebenarnya nggak ada salahnya kerja kayak gitu, gue nggak bilang kerja kayak gitu salah atau jelek, cuman gue pribadi gue nggak suka kerjanya kayak gitu. Dan ya gue bersyukur banget gue bisa dapat kerjanya kayak sekarang, terus apa waktu gue jadi banyak gitu. Dan gue kan sekarang kalau YouTuber kan kerjanya dari rumah ya, banyak spend time sama orang tua, gak keluar duit banyak buat ngekos ini itu segala macem. Waktu luang gue masih lumayan banyak, gue bisa main game, ngejar hobi segala macem. Bener-bener ngubah hidup gue sih. Dan gue bilang hidup gue sekarang udah lumayan enak. Oke. Oke jadi gitulah ya dari semua ya YouTube berubah itulah, ngubah kehidupannya Bang Deril mulai dari segi ya itu pekerjaan, kehidupan dengan keluarga dan lain-lain lah ya. Bersyukur lah ya intinya lah ya. Ya. Ya udah sih itu aja sih untuk ininya, kesan pesan udah ada, pengalaman udah ada, ilmu juga banyak yang dengan point of view yang beda. Bener-bener ini sih wah bagus banget sih. Mungkin ini sejauh ini ya, mungkin belum ketemu undangan yang lain kita nggak tahu. Sejauh ini podcast yang paling beda lah point of view-nya, karena narasumber bener-bener nggak inilah, nggak ya kalau mau jujur aja kalau yang lain kadang-kadang kan suka main aman, bukan main Ya. aman, lebih ke emang nggak mau nyakitin perasaan penonton atau orang yang mau belajar aja gitu. Ya. Yaudah sih itu udah bagus banget. Dan ya gitu aja sih untuk ininya. Mungkin Bang Geril bisa ini dulu apa ngucapin dadah, say apa goodbye gitu ke para penonton di sini. Ya makasih yang udah nonton apa. Semoga kalau misalnya pengen jadi YouTuber ya jangan gampang nyerah sih emang. Kalau emang serius banget pengen jadi konten kreator, siap-siap gagal aja. Soalnya kalian pasti bakal gagal berkali-kali sampai kalian ngerti gitu apa namanya sebenarnya algoritma YouTube itu mau apa gitu. Kalian bakal gagal berkali-kali dan jangan lupa improve. Udah itu aja sih. Oke. Sip deh itu aja sih. Mungkin ya pokoknya intinya secara kasarnya mungkin lah, secara kasarnya dari aku yang ini kesimpulan dari aku by the way. Secara kasarnya untuk jadi YouTuber yang setelah aku pelajari ini mungkin kalau mau lebih detail tinggal tonton podcast saya ini dari awal. Kalau apa sampai kalau ini secara kasarnya siap untuk gagal dan siap untuk gila juga. Gila mengupload video, mengedit video secara lembur segala macem. Pokoknya harus lebih gila effortnya dari yang lain lah istilahnya. Ya. Oke sih, itu aja sih. Jadi ya itu aja untuk podcast kali ini. Kalian bisa nonton dari awal lagi kalau misalnya mau cari poin-poin penting yang ada di video ini. Dan ya, jadi ya gitu aja untuk virtual podcast episode kali ini. Gua Adam Runa dan ya, dah.